Oke, kembali lagi dengan saya dengan Peserta mahasiswa 5149030 dari program studi LSM Instrumentasi Organisasi, di mana pada video kali ini saya akan eh, mengulas ataupun review lagi untuk modul 9 pada praktikum pneumatik, eh, di mana dengan judul interlocking cylinder dengan sesi feedback. Jadi perbedaannya dengan modul 8, di mana kalau di modul 8 itu hanya interlocking cylinder, tapi di sini ada penambahan yaitu sensing feedback. Seperti perbedaannya atau ini kita lihat untuk tujuan dari praktikum ini sendiri. Yang pertama itu dengan konsep interlocking atau pneumatik atau efek untuk mencegah kondisi tidak aman. Yang kedua, implementasikan sensing feedback dari sensor posisi silinder ke dalam logika kendali PLC. Nah, jadi pada eh, modul 9 ini apa bedanya dengan modul 8, yaitu pada pengimplementasian sensing feedback dari sensor, di mana pada praktikum itu menggunakan sensor eh, apa menggunakan sensor jarak atau proximity, yang dimana ketika suatu benda terdeteksi, maka untuk ininya untuk silindernya itu dia akan uh, memberikan feedback lah. Yang ketiga itu untuk tujuannya itu menyusun ladder diagram yang memastikan urutan gerak silinder hanya terjadi bila kondisi sensor telah terverifikasi. Nah, yang tadi karena di sini kita menggunakan sensor, jadi uh, geraknya silinder itu tergantung pada sensor, apakah sensornya itu mendeteksi ada benda. Jika ada benda di dekatnya, maka sensor akan membaca, kemudian eh, meneruskanlah perintahnya ke untuk menggerakkan silinder. Next. Itu interlocking silinder dengan sensing feedback. Nah, sistem aktuator yang hanya menyalakan output tanpa umpan balik posisi dapat menimbulkan tabrakan mekanik. Ini ada juga keausan komponen dan kecelakaan kerja. Jadi dimana ketika tidak ada umpan balik, itu dapat menimbulkan tabrakan mekanik ataupun uh, bekerja tidak dengan semestinya ataupun tidak dengan yang kita inginkan. Oleh karena itu, pada industri diwajibkan adanya interlocking berbasis sensing feedback. Jadi pada praktikum ini digunakan dua silinder pneumatik yang saling memiliki ketergantungan untuk urutan gerak. Setiap silinder dilengkapi sensor batas atau limit atau proximity untuk mendeteksi kondisi maju, tercapai kondisi mundur, tercapai sinyal sensor. Inilah yang divalidasi PLC sebelum memberi perintah ke solenoid valve. Bila sensor tidak menunjukkan posisi yang aman, gerakan berikutnya dibuat seperti itu. Nah, ini untuk labor dari praktikum yang modul 9. Nah, di sini ada untuk push button atau tombol ataupun switch untuk menyalakan sistemnya. Kemudian ada di sini untuk uh, program ataupun logika untuk sensornya. Kemudian yang selanjutnya itu ada silinder 1 dan juga silinder 2. Oke, selanjutnya di sini, nah di sini merupakan apa ya istilahnya, interlocknya tuh di sini. Jadi untuk urutannya itu urutan kerja dari setiap silindernya itu ada pada ladder ini, dimana di sini ada timer
number maju untuk silinder satu maju, kemudian ada timer untuk silinder 2 maju, ada juga delay mundur silinder. Nah, jadi di sini untuk gerakannya maju dan mundur karena kan feedback sensor feedback itu dimana dia otomatis sudah langsung maju mundur. Oke, mungkin kita langsung di sini ada lagi untuk keluaran uh, maju, silinder satu mundur dan silinder dua mundur. Di sini intinya apa, letak feedbacknya itu di sini. Jika di sini tadi untuk mengatur waktu ataupun timer dari timer dari setiap gerakan yang diinginkan itu timernya dari sini. Jadi ketika yang satunya maju itu disesuaikan dengan timernya. Jadi untuk yang feedbacknya itu pada bagian sini. Apabila uh, proxy sensor proxy mendeteksi, maka ya akan otomatis langsung mundur. Oke, kita langsung lanjut saja lah ke apa, kita langsung lanjut ke simulasinya agar lebih enak menjelaskannya ataupun apabila ada kesalahan. Dan ini kita bisa dapat lihat cara kerja dari sistemnya. Oke, ini juga sudah masuk di programmernya. Kita klik new ini ataupun konfiguran bebas, kalian mau buat kalau namanya apa. Ini tuh tipe device yang ataupun tipe dari versi yang kalian pakai. Ini menggunakan CP1A, network type-nya juga USB soal trail. Nah, pertama kita akan membuat tombol ataupun switch atau button untuk mengaktifkan sistem dari program. Aplikasinya 00 kali tekan, kemudian close untuk memusatkan untuk kemudian file ya ini apa ada file ini, sorry ya, sistem. Kemudian buat performa selanjutnya untuk membuat program dari sensornya.
untuk feedbacknya. Sorry, Inggris harusnya. Ini baru silinder dua maju, in coil dengan kartu silinder satu maju, nggak dibalik silinder, sorry, harusnya address dulu, nol nol dua satu. So, ini yaitu untuk sensornya. Oke, kita lanjut untuk silinder pertama, buat timernya.
Sorry. Beda di bagian address tanggal. Ya harusnya mundur sih, biarlah terlanjur. Yang selanjutnya buat untuk timer. Simak versi instruction.
Selanjutnya untuk belai silinder kedua, harusnya out silinder. Oh, biasanya di sini out. Oke, oke. Kita lihat cara kerja meskipun dari rangkaian apabila di program versi pada modul sebelumnya kita coba. Oke, aman, gak ada error, langsung ke situ, set. Oke, sistem sudah nyala, coba. Oh,
Oke, kita stop program terlebih dahulu. Lagi satu set dan proximity. Nah, oke, sistem makan berjalan. Nah, jadi pada ini dia sistem akan berjalan apabila eh, proximity ini mendeteksi sesuatu seperti barang ataupun yang ada di depan maksudnya terdeteksi. Jadi apabila eh, tidak tidak ada benda yang terdeteksi, maka seperti tadi saya coba tadi, dia tidak akan berjalan. Ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf, and see you next video. Thank you guys.